Muhammad. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, sejenak kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat-nasihat tausiah mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita akhina Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari kota Solo. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf, dan juga Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi, Kiai Haji Ansari, Kiai Haji Siswanto, dan segenap para alim ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Para pejabat pemerintahan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, di majlis ini mulai tadi kita diajak bersama-sama untuk memuji Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang sebelum manusia atau umatnya memuji beliau, beliau sudah dipuji oleh sang penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad itu yang didik langsung Allah. Makanya beliau bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi Muhammad dididik langsung oleh Allah dengan sebaik-baik pendidikan. Setelah Allah sempurna mendidik Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kulolan panjenengan dalu niki hadir ke majelis seperti ini tujuannya apa? Ngaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad suri tauladan kita. Kalau kita nggak kenal lebih jauh Nabi, bagaimana kita bisa menjadikan suri tauladan? Yang punya rumah tangga pengen rumah tangganya berkah, sakinah, mawaddah, rahmah, rumah tangganya langgeng. Kalau dia kepala rumah tangga, nyontoh siapa kepala rumah tangga yang paling bagus? Adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang pemimpin pengen jadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang sukses, pemimpin yang dicintai, siapa harus yang dicontoh? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir ke majelis ini macam-macam. Yang pertama, ngelepas rindu. Penyusun Maulid Simtud Durar ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan orang itu kalau imannya kuat,
kemudian pondasi-pondasi keimanannya itu kuat di dalam hatinya, pasti akan merasa gembira, bahagia kalau disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di majelis disebutkan tentang Nabi Muhammad, maka dia merasa rindu ke hanini thairi. Kata beliau seperti rindunya seekor burung ila aukariha, ke dalam sangkarnya. Orang kalau imannya kuat dengar Nabi Muhammad bahagia. Kenapa demikian? Karena cinta. Seorang ibu, orang tua yang cinta sama anaknya, kadang nek pas loro atau banyak masalah, dan dia sudah lama tidak kontak dengan anaknya, tiba-tiba anaknya ngontak. Atau kebalikannya, seorang anak yang kadang sedang dirundung masalah, sumpek, hatinya sedih. Anak yang cinta dengan orang tuanya, begitu ketemu orang tuanya hilang sedihnya. Begitu ketemu orang tuanya merasa bahagia. Ini energinya cinta. Nah, orang kalau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kali datang ke majelis yang di situ disebutkan Nabi Muhammad, maka hatinya merasa bahagia, merasa gembira. Karena apa? Cintanya pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu punya panutan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku wau seperti yang saya sebutkan, dipuji akhlaknya oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Nah, dulu pernah ada satu orang datang ke istrinya Nabi, tanya sama Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluq, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah niku balik bertanya, ama taqra'ul Qur'an, apa dirimu enggak baca Quran? Maka yang nanya jawab, bala, saya baca Quran. Kata Sayyidah Aisyah, yaitu akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu dikerjakan sama Nabi. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi sama Nabi. Kemudian pendidikan di dalam Al-Quran itu pendidikan yang Allah didikkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umatnya Nabi ini disuruh nyontoh akhlaknya. Kita tidak disuruh sama Allah nyontoh fisiknya, dan gak mungkin mampu seseorang itu menyontoh fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nyontoh sempurnanya Nabi kita gak mampu. Tapi Nabi Muhammad ninggalkan kita apa? Budi pekerti yang luhur. Maka kita sebagai umatnya wajib ngikuti akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ngendikan dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham saghirina. Bukan dari golonganku, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Tidak berada di jalannya Nabi, gak ngikuti sunnahnya Nabi. Siapa orang yang gak menyayangi anak-anak kecil di antara kita? Berarti akhlaknya Islam apa? Ngajari supaya cinta dengan orang-orang yang masih kecil. Bukan dari golongan kita juga, kata Rasulullah, man lam yuwaqtir, atau dalam riwayat yang lain, man lam ya'rif haqqa kabirina, yang gak tahu haknya orang-orang yang tua di antara kita. Berarti kita itu nek ngamalno akhlaknya Nabi Muhammad, sama yang lebih muda sayang, sama yang lebih tua hormat. Niki nek diamalno ndak ada orang yang berselisih. Kenapa? Karena sama orang yang lebih tua hormat, sama anak yang lebih muda sayang. Niku thariqah atau jalan yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ibnu Malik itu pernah lewat, lah kok kepanggil kali bocah-bocah cilik, maka yang ngucap salam niku Sayyidina Anas ibnu Malik.
Kalau kita enggak kan, kita nek ketok wong sing rodok tokoh kita ngucap salam. Kadang kalau kita ngelihat orang yang rendah kita enggak ngucap salam. Sayyidina Anas bin Malik bukan orang rendah atau orang yang enggak punya jabatan, bocah cilik. Ada anak kecil saja beliau menghormati anak kecil tadi dengan apa? Beliau yang ngucap salam terlebih dahulu. Bukan terus enggak gobres, bocah cilik. Tapi beliau ngucap salam. Dan beliau menjelaskan, seperti ini dulu saya melihat Nabi Muhammad SAW. Berarti yang ngajari siapa? Nabi Muhammad. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Cucunya Nabi Muhammad itu Al-Husain pernah tanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, majelisnya Kanjeng Nabi itu seperti apa? Kanjeng Nabi ini nek duduk-duduk kali para sahabat, majelisnya itu seperti apa? Maka dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, majelisnya para sahabat dengan Rasulullah. Sahabat Nabi itu kalau duduk di hadapan Nabi Muhammad, mereka semua, tiap orang itu mengira diri mereka orang yang paling dekat dengan Nabi dan orang yang paling disayang sama Nabi Muhammad. Niku panjenengan bisa bayangkan bagaimana hebatnya Nabi itu nguwongke para sahabat. Bagaimana Nabi Muhammad itu sayangnya kepada para sahabat sampai yang hadir itu nganggep dirinya itu paling dekat dengan Nabi. Gimana orang bisa merasa paling dekat kalau enggak sapaannya Nabi itu istimewa kepada mereka. Setiap orang yang duduk di majelisnya Nabi ngira dirinya paling dekat, paling disayang sama Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu menunjukkan istimewanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ngajari kita untuk rendah hati. Niku nek jenengan pengen tahu bagaimana akhlaknya Nabi, Nabi sama yang lebih tua sayang, hormat, sama yang lebih kecil sayang. Sifat rahmah yang ada di hatinya Nabi Muhammad gak ada yang bisa ngalahkan. Nabi Muhammad itu kalau dipancing amarahnya tidak marah, malah tambah sabar. Nabi Muhammad itu la yantaqim, nggak marah karena kalau sifatnya personal. Kalau haknya Allah dipermainkan atau syariatnya dipermainkan, maka Nabi marah karena Allah. Tapi kalau dirinya, beliau lebih memilih apa? Memaafkan. Makanya orang yang memaafkan itu kata Rasulullah nggak bertambah kecuali apa? Izzan, kemuliaan. Kalau zaman sekarang kan kadang orang, wah awakmu ke dicaci, dimaki, dizalimi ke orang bales. Ajire awakmu. Masa dia berbuat salah, kau tidak berani balas, padahal kalau orang membalas keburukan dengan keburukan banyak orang yang bisa. Tapi hanya sedikit orang yang bisa memaafkan orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Nah ini enggak semua orang. Makanya dikatakan orang yang kuat ketika apa? Bisa mengendalikan amarahnya. Orang yang bertambah mulia ketika apa? Dia bisa memaafkan. Nabi Muhammad rahmatnya luar biasa. Bayangkan di salah satu peperangan saja Nabi dilukai sama musuhnya. Tapi Nabi malah berdoa apa? Allahumma ghfir li qaumi. Yang merangi Nabi orang kafir, yang merangi Nabi mau bunuh Nabi niatnya. Tapi Nabi ketika terluka justru doanya apa? Ya Allah ampunilah kaumku. Gak dikatakan musuhku. Ya Allah ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun. Saking nopo rahmate Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disakiti sama penduduk Taif, malaikat datang nawarin, nek panjenengan kersa ya Rasulullah, niki ada 2 gunung yang besar yang ngapit kota Taif, kami akan jatuhkan ke penduduk Taif biar semuanya binasa. Malaikat nggak terima Nabi Muhammad tuh ngajak mereka ke surga, justru Nabi malah dielek-elek, Nabi dilukai, Nabi dicaci, dimaki. Malaikat niku mboten terima. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hari ini kita Masya Allah di dunia ini krisis kasih sayang. Berapa banyak orang yang
yang saat ini butuh kembali meneladani Nabi Muhammad. Apalagi saudara-saudara kita saat ini di Palestina, di Gaza yang sedang dizalimi. Sampai mereka yang menzalimi itu sudah nggak ada lagi rasa kasih sayang di dalam hatinya. Anak yang nggak berdosa kena. Nah ini juga tugas kita. Kita kalau nggak bisa bantu dengan harta, bantu dengan doa. Karena mereka juga saudara-saudara kita. Berapa banyak anak kecil harus kehilangan orang tuanya. Berapa banyak orang tua harus kehilangan anaknya. Maka ayo jadikan hadirnya kita ke majelis ini, pulang kita bawa oleh-oleh. Apa? Kalau kita punya akhlak yang buruk, kita ganti dengan akhlak yang baik. Sedikit demi sedikit kita harus paksakan diri kita untuk apa? Meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Oh Kanjeng Nabi niku kalau disakiti gak memaafkan. Nabi kalau dicaci gak balas cacian dengan cacian. Tapi Nabi menunjukkan bagaimana seharusnya berakhlak. Itu kita contoh. Kita contoh akhlaknya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sepele dulu, yang simpel, yang kita bisa jalanin. Kanjeng Nabi itu ngajarkan kepada kita kalau ketemu orang dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum, minimal itu kita amalkan. Ketemu orang jangan kasih muka yang kecut, jangan kasih muka yang masam, kasih senyuman, kasih akhlak yang baik, kemudian ucapkan salam seperti yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Niatkan apa? Ya Allah, amal yang ringan ini yang saya amalkan, saya niatnya apa? Saya niatnya pengen bunga no Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi apa? Bantu orang yang nggak mampu. Panjenengan niku nek bantu hajate wong liya, berhasil mboten berhasil tetap dapat pahala dari Allah Ta'ala. Keberhasilan itu di tangan Allah. Gak harus jenengan harus berhasil bantu hajatnya orang baru dapat imbalannya dari Allah. Yang penting jenengan bantu ikhlas. Siapa yang bantu hajatnya saudara muslimnya, hajatnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ngajarkan kita budi pekerti yang baik apa? Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik dan memuliakan para tetamu, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah wataniyah. Ini semua kita amalkan dan niatkan untuk apa? Untuk membahagiakan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sholawatan bareng-bareng itu juga nambah cinta sama Nabi. Kata sahibul maulid Simtud Durar ini, panjenengan gak bisa tambah dekat sama Nabi kecuali dengan apa? Banyak nyebut Nabi, banyak sholawat kepada Nabi, kemudian banyak menghidupkan sunnahnya Nabi, dan juga menghidupkan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan pengen cedak sama Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Pengen dekat dengan Nabi Muhammad, perbanyak nyebut. Pengen dekat dengan Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya dan hidupkan syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad, biar apa? Tambah cinta. Karena orang yang rugi di dunia ini siapa? Orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang boten cinta napa malih umat Kanjeng Nabi, lah kok boten cinta kali Kanjeng Nabi, rugi. Dan bagaimana mungkin kita nggak cinta sama Nabi? Lah wong Kanjeng Nabi niku cintane kalih umatnya luar biasa. Kita ini kadang yang sehari dua hari nggak kepikiran Nabi Muhammad. Nabi selama hidupnya nggak pernah lewat waktunya sedikit pun kecuali ingat dengan umatnya. Yang diingat sama Nabi umatnya. Nabi itu jalan ke Taif, dicaci maki, dihina, semua untuk siapa? Untuk umatnya. Nabi pengen Islam tersebar luas. Nabi itu pengen manusia selamat dari siksanya Allah Ta'ala. Beliau nggak peduli dengan cacian, makian atau apapun yang dilakukan oleh musuh beliau. Nabi Muhammad ini mboten kenal lelah. Ketika ketemu malaikat Jibril, dipeluk sama malaikat Jibril, Iqra. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana biqari'in.
turun surat atau ayat pertama Nabi diangkat oleh Allah jadi Rasul, sudah nggak ada waktu istirahat, waktu tidur nggak ada, waktu istirahat nggak ada. Nabi Muhammad menggunakan sisa umurnya semua untuk apa? Berjuang menyebarkan syariatnya Allah subhanahu. Sampai waktu istirahat pun Nabi Muhammad nggak punya, hidupnya semua untuk umatnya. Saking cintanya Kanjeng Nabi itu, ketika membaca ayat Quran yang di situ ada ancaman dari Allah, ada ayat di mana Nabi Allah Isa berkata kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, nek panjenengan hukum mereka, siksa mereka, mereka itu adalah hambamu. Baca ayat itu Nabi Muhammad neteskan air mata, ngangkat kedua tangannya, kemudian kepikiran umatnya. Kenapa nangis? Pikiri umatnya. Ngangkat kedua tangannya Nabi berdoa, Allahumma ummati ummati. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Selamatkan umatku ya Rabb. Sampai malaikat Jibril itu turun bawa kabar gembira dari Allah Ta'ala. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Inda sanurrika fi ummatika wala nasu'uk. Kata Allah Ta'ala, kami akan buat engkau ridho perkara umatmu tak ridhoni. Apa yang kau minta wahai Muhammad untuk umatmu akan kami berikan. Dan Allah gak mau buat Nabi sedih karena perkara umatnya, akan diberikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saking apa? Saking cintanya Nabi sama umatnya. Bahkan ketika Allah janji mau memberikan sesuatu yang bikin Nabi puas dan ridho, wala asyik, pelanggan pertama. Apakah saya harus tanda tangan kontrak dan bayar mahal buat pengiriman cepat? Coba InDrive Kurir. Wow, bisa tentuin ongkir dan milih kurirnya sendiri. Simple banget. Kalau umatnya semuanya diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ngelihat bagaimana cintanya Nabi kepada kita, mboten pantes nek kula lan panjenengan itu enggak cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, supaya bertambah cintanya, ayo sering-sering ngaji tentang Nabi. Lah saya kalau suruh hadir pengawasan seperti ini tiap malam mboten saged. Kalau begitu cari konco yang seneng sama Nabi. Karena konco itu kebiasaannya nular. Makanya Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung teman duduknya, kekasihnya, orang yang paling akrab dengan dirinya. Jenengan gak suka pedes, lah kumpul sama konco, akrab sama konco yang senengnya makan pedes, mau gak mau ketularan bakal doyan pedes. Jenengan gak suka sama apa? Sama masakan ini, lah kok kumpulnya sama orang ini, lama-lama suka. Karena apa? Temen itu ngaruh. Maka kalau pingin cinta sama Nabi Muhammad, cari teman yang cinta sama Kanjeng Nabi. Jenengan kalau punya teman, lah kok teman itu cintanya sama Nabi luar biasa. Ketika duduk dengan panjenengan, yang jenengan dengar cuma Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini ku akhlaknya ngoten loh. Kanjeng Nabi itu gini loh. 24 jam yang didengarkan apa? Idolanya Nabi Muhammad. Lama-lama panjenengan akan mengidolakan dan cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo pulang dari majelis ini, kita bawa rasa cinta ini dan kita tularkan ke keluarga kita, dan niatkan semoga pulang dari majelis ini kita bawa berkahnya sholawat, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala bisa ngikuti akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin-mungkin rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan berkahnya majelis maulid ini semoga Allah memberkahi Sukoharjo yang kita cintai ini, dan negara yang terkhususnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga berkatnya majelis sholawat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala,
dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga kita dijauhkan dari perpecah belahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersatu, untuk senantiasa menjaga persaudaraan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita, hajat-hajat kita, khususnya hajatnya para panitia penyelenggara acara pada malam hari ini. Semoga setiap tetes dari keringatnya untuk terlaksananya acara pada malam hari ini diberkahi berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bantuan kepada mereka, dijauhkan daripada kezaliman-kezaliman yang sedang menimpa mereka, dan dijauhkan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.